Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Semoga Anda masih terus setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan kelanjutan dari sebuah kisah misteri yang berjudul Gelap Tak Selamanya Kelam, bagian 3. Sore hari ini aku sedang santai duduk di kursi teras. Aku melihat Anissa sedang bermain dengan teman sebayanya di halaman, sedangkan Fiona sedang asik mengobrol dengan ibu-ibu muda di komplek ini sambil mengawasi anak-anak yang sedang bermain. Kulihat Tania datang setelah menyapa Fiona dan ibu-ibu. Tania langsung menuju ke arahku dan duduk di sampingku. "Kak, aku ingin ngomong serius," kata Tania. "Iya, ngomong aja," kataku. "Kak, kalau milih pasangan yang baik yang gimana sih?" "Ya, pilih yang kuat agamanya. Tapi kalau suka sama yang cakep gimana?" "Ya udah pilih aja yang cakep. Tapi takut kayak kejadian sama mama. Om Broto cakep, kelakuannya begitu," kata Tania. "Ya kamu tinggal pilih dari 3, mana yang sreg di hati kamu," kataku. "Perasaan tadi gak cerita deh ada 3 orang," kata Tania. "Emang enggak, cuma perasaanku dari 3 yang dideketin kamu, 2 yang lagi diseleksi. Kalau perasaanku, walau belum pernah lihat, orangnya yang ganteng kamu lebih suka, tapi kamu kurang suka sikapnya. Tapi kalau yang ganteng juga sih, cuma gantengan yang kamu suka. Orangnya kalem, pembawaannya baik. Nah, kamu ngerasa nyaman sama yang mana?" tanyaku. "Ih, kakak curang, belum diceritain kok udah tahu." "Aku nyaman sih sama yang kedua, baik, terus enak diajak ngobrol. Tapi kok kayak monoton. Kalau yang pertama, enggak malu," kata Tania. "Nyosor melulu ya. Bilang gini aja, halalin dulu, baru boleh nyosor 24 jam. Hehehe. Tuh kan, kok tahu sih, sebel deh." "Jadi pilih siapa dong?" kata Tania. "Pilih yang benar-benar sayang sama kamu," kataku. "Caranya gimana?" "Ajak aja nemuin mama kamu." Mama aja bisa salah pilih," kata Tania. "Nggak boleh gitu. Bagaimanapun itu mama kamu. Seorang mama punya rasa yang lebih ke anaknya, bisa tahu mana yang benar atau yang salah," kataku. "Tapi kakak nemenin mama ya, atau ketemu sama kakak dulu baru ditemuin sama mama. Lagian mama kan percaya sama kakak," kata Tania. "Iya boleh, suruh kesini aja. Kasian dari tadi nungguin di warung deket belokan," kataku. "Kakak tahu dari mana?" "Nebak aja," kataku. "Hihi, kakak bener, ini yang mau serius. Yang satu lagi gak mau diajak ketemu keluarga aku, maunya cuma nyosor doang, sebel." "Bentar ya, aku telepon dulu," kata Tania. Tania menelpon pacarnya. Kulihat Fiona sudah beres ngobrol. Kulihat para ibu-ibu pulang bersama anaknya masing-masing. Kulihat Fiona menggendong Anissa dan menuju ke arah kami. Sesampainya di teras, Anissa ingin dipangku olehku dan Fiona duduk di sampingku. "Halo Anissa cantik," kata Tania. "Halo Tante Tengil," kata Anissa. "Ih, siapa yang ngajarin bilang Tante Tengil?" "Bunda. Kalau Tante datang, ayah tanya siapa yang datang, kata Bunda Tante Tengil," kata Anissa. "Kakak Fiona ngajarin yang jelek," kata Tania sambil melotot ke Fiona. Aku dan Fiona tertawa. Tak lama kemudian datang motor memasuki halaman rumah. "Yang siapa tuh yang datang?" tanya Fiona. "Pacarnya Tante Tengil," kataku sambil tersenyum dan Tania mencubitku. "Tante, jangan cubit ayah, sakit tahu," kata Anissa. "Ih, gemes deh, Anissa udah pinter ngomong," kata Tania. Seorang cowok turun dari motor dan menghampiri kami. "Assalamualaikum." Cowok itu mengucap salam. "Waalaikumsalam, silakan duduk," kata Fiona.
Cowok itu mengajak salaman. Pertama bersalaman dengan Fiona, lalu denganku. Ketika bersalaman denganku, cowok itu sedikit terlihat kaget. Cowok itu lalu duduk. "Kak, kenalin, ini teman aku, namanya Diki," kata Tania. "Iya, kenalin juga, saya Fiona dan suami saya Aka. Mereka kakak aku," kata Tania pada Diki. "Yah, tuh kucing gede kok diem di sana aja. Pus, sini," kata Anissa sambil melambai ke arah motornya Diki. "Mana nggak ada kucing?" kata Tania. "Iya nggak ada," kata Fiona. "Ada, itu. Pus, sini main," kata Anissa. "Kalau yang besar kucing apa coba?" "Itu seperti boneka Anissa yang belang," kataku. "Harimau ya," kata Anissa. "Iya sayang." "Kumaha damang Diki?" tanyaku. "Pangestu, kumaha sawalerna?" kata Diki. "Alhamdulillah damang," kataku. "Diki nggak pernah cerita bisa Sunda," kata Tania. "Kan nggak pernah ditanya," kata Diki. Sebel, malah kakak yang tahu duluan," kata Tania. Diki mesti sabar ngadepin sikap Tania yang gampang berubah. "Tergantung cuaca," kataku. Apaan sih kakak?" kata Tania. "Punten, kok akang tahu saya orang Sunda?" kata Diki. "Ayah, kucingnya mirip yang pernah ke kamar ayah. Cuma yang ke kamar lebih gede, putih warnanya," kata Anissa. "Masa? Kok ayah nggak lihat?" "Ayahnya lagi bobo," kata Anissa. "Anissa, ayo mandi dulu." "Iya bunda." "Tante Tania, Nisa mandi dulu ya." "Dadah Pus," kata Anissa. Fiona dan Anissa ke dalam rumah. Anissa ngomong apaan sih?" kata Tania. "Namanya juga anak kecil." "Oh ya, Diki teman kuliah Tania?" "Enggak kak, saya satu kampus beda jurusan." "Oh, udah lama kenal Tania?" "Lumayan, kenal ada setahun lebih. Cuma sering ngobrolnya baru beberapa bulan," kata Diki. "Iya kak, aku ajak sini biar kenal sama keluargaku. Ntar kalau mau ngajak main atau kemana harus minta izin," kata Tania. "Iya kak, saya serius sama Tania." "Ya kalau serius Tania ajak ketemu mama." "Sama kakak dong ketemu mamanya," kata Tania. "Iya, ayo sekarang aja," kataku. "Makasih kak, sekalian ada yang ingin saya tanyakan pada kakak," kata Diki. "Ya udah nanti ngobrolnya di rumah Tania," kataku. Aku masuk ke dalam rumah, bilang pada Fiona hendak ke rumah Mama Sinta. Lalu aku, Tania dan Diki berjalan menuju rumah Tania. Sesampainya di rumah Mama Sinta, aku mengucap salam dan tak lama Mama Sinta membuka pintu. "Nak Aka, Mama kira siapa?" kata Mama. "Ini mah nganter Tania pulang. Katanya takut pulang gara-gara bawa pacar," kataku. Kakak jelek." "Bohong mah, kakak bohong," kata Tania cemberut. "Ayo masuk ke dalam," kata Mama. Kami pun masuk ke dalam dan duduk di kursi di ruang tamu. "Mau minum apa? Kopi, teh atau yang lainnya?" kata Mama. "Jangan ngerepotin mah, biar Tania yang bikinnya, aku kopi hitam." Kakak ngeselin deh," kata Tania sambil beranjak ke dapur. "Loh, kok tamunya nggak ditanya mau minum apa?" "Nggak apa-apa kak, Tania udah tahu," kata Diki. "Nah, Ma, ini temannya Tania. Katanya mau kenal keluarga Tania," kataku. "Iya tante, perkenalkan nama saya Diki," kata Diki. "Saya mamanya Tania." "Tante, saya ingin mengenal keluarga Tania lebih jauh," kata Diki. "Oh begitu ya. Kamu udah kenal sama anak Aka, sama tante. Begini keadaan keluarga kami. Nak Diki masih kuliah," kata Mama. "Masih tante, lagi nyusun skripsi."
Rencananya habis wisuda, saya ingin serius dengan Tania, kata Diki. Tante setuju aja dengan pilihan Tania. Tante sih tinggal tunggu kedatangan orang tua kamu, kata Mama. Iya Tante, beres wisuda saya bawa orang tua saya ke sini, kata Diki. Tania datang dan membawa minuman dan kemudian duduk di samping mamanya. Ya, kalian kan sudah dewasa. Mama titip jaga Tania. Jangan sampai kalian berbuat tak baik, kata Mama. Iya Tante. Kah, Anissa kok nggak dibawa sekalian ke sini? Mama kangen. Tadi lagi mandi. Ya udah, kalian ngobrol aja. Mama mau ke dalam dulu, kata Mama. Nah, kalian sudah diberi kepercayaan sama Mama. Kuharap kalian bisa menjaganya, kataku. Iya kakak, jawab Tania dan Diki. Aku meminum kopi yang dibuat Tania. Rupanya Tania sudah hafal kopi apa kesukaanku. Kulihat minuman untuk Diki berbeda denganku. Berarti Tania pun sudah hafal apa minuman kesukaan Diki. Kak, saya ingin bertanya, kata Diki. Silahkan, jangan yang susah-susah jawabannya, kataku. Ih, kakak, ini serius tahu, kata Tania. Iya, ini juga serius, kataku. Ini kak, kata Tania, kakak mengerti soal supranatural. Bahkan tadi di rumah kakak, putri kakak bisa lihat yang suka ngikutin saya. Saya bisa lihat kalau kata orang hodam seseorang, tapi saya nggak bisa lihat hodam kakak. Tania kadang bisa lihat hal yang tak nampak, tapi kok nggak bisa lihat yang suka ngikutin saya, kata Diki. Aku nggak ngerti masalah begituan. Jawabnya setahu aku aja ya. Pendapatku, kita nggak bisa lihat jin atau hodam, kecuali jin itu menampakkan diri pada seseorang. Pas kita bisa lihat jin, mungkin jin itu ingin dilihat oleh kita. Ada kemungkinan bila bisa lihat hodam orang lain. Yang pertama, hodam itu ingin terlihat orang lain. Yang kedua, hodam itu terlihat orang lain karena orang itu juga mempunyai hodam yang punya tingkatannya sama atau lebih tinggi. Jadi kalau kita punya hodam lebih rendah, nggak bisa lihat orang yang berhodam lebih tinggi, kataku. Berarti hodam saya tingkatannya lebih rendah dari punya kakak, kata Diki. Enggak lah, aku nggak punya apa-apa, termasuk hodam, kataku. Kok bisa tahu harimau saya? Kata Diki. Ya, karena hodamnya ingin dilihat aku dalam bentuk harimau. Putri saya juga bisa lihat, mungkin karena masih polos, kataku. Kenapa kakak nggak punya hodam? Pastinya banyak makhluk gaib yang ingin ikut kakak, kataku. Hahaha, ngaco kamu. Coba, kamu tahu doa yang paling mudah diingat, kataku. Robbana atina fid dunya hasanah, itu bukan, kata Diki. Iya, kamu tahu maknanya, kataku. Diki hanya terdiam. Maknanya kita meminta pada Tuhan kebaikan di dunia dan akhirat dan dijauhkan dari api neraka. Makna satu meminta memohon hanya pada Tuhan. Jadi aku nggak menginginkan hodam, biarkan hanya Tuhan sebagai penolong kita. Makna kedua, kita memohon kebaikan di dunia dan akhirat. Bila ingin kebaikan, mesti berbuat baik, kataku. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, Kak, kata Diki. Ya, kalau ada waktu boleh kita ngobrol lagi. Cuma pesan aku, masalah gaib jangan terus dikejar. Kita hidup di dunia nyata, kataku. Iya, Kak, setiap orang berbeda-beda pendapatnya. Kata-kata kakak sedikit banyak jadi masukan bagi saya, kata Diki. Lebih baik perdalam agama dan berdoa agar diberi petunjuk. Aku juga ingin diberi petunjuk menjadi orang yang hidup di jalan Allah, kataku. Iya kak, saya juga ingin seperti itu, kata Diki. Kalau aku ingin bakso, tuh, tukang bakso langganan lewat depan rumah, kata Tania. Ya udah, pesen aja. Tanya mama mau nggak? Tanyaku. Asik, kakak yang traktir ya. Semua mau kan? Kata Tania. Iya, pesenin buat semua, kataku. Tania keluar rumah sambil bernyanyi riang.
Aku dan Diki tertawa melihat tingkah Tania. Semoga aja Diki bisa sabar menerima sifat Tania yang kadang kekanak-kanakan. Roda kehidupan selalu berputar. Waktu yang lalu Mama Sinta dan Tania berduka karena Om Broto. Kini Tania bahagia karena sudah resmi bertunangan dengan Diki. Kini Tania tidak lagi kos, tapi tinggal lagi dengan mamanya. Dan ternyata Diki anak Pak Arman, pemilik kos-kosan yang pernah ditempati Tania. Hari itu aku sedang di kantor distro. Aku sudah jarang ke kantor karena kesibukan masing-masing. Di kantor ku bertemu Indri yang kebetulan mengajak putranya. Kah, lama kita tak bertemu, kata Indri. Iya, sibuk akhir-akhir ini. Kalau Denny kemana? Jarang ketemu nih. Cuma sering sapa aja di sosmed, kataku. Denny sibuk, lagi persiapan nyalonin jadi anggota DPRD, kata Indri. Hebat dong, kataku. Aku nggak suka Denny ingin jadi anggota DPRD. Penghasilan dari usaha aja udah cukup buat hidup. Aku malah iri sama Fiona. Kamu lebih sering ngabisin waktu sama keluarga, kata Indri. Kamu tahu dari mana? Aku kan suka chat sama Fiona, kata Indri. Fiona pernah bilang ingin lebih banyak waktu denganku. Ya aku turutin. Lagi pula aku nikah dengan Fiona untuk lebih banyak waktu dengannya. Anja sekarang berapa tahun? Kataku. Udah 16 bulan. Seandainya Denny punya pemikiran seperti kamu, kata Indri. Berdoa aja, aku bisa seperti ini karena doa dari Fiona juga, kataku. Iya, aku ikutin saran kamu, kata Indri. HP-ku berdering, kulihat ada telepon dari ibu. Assalamualaikum Bu, ada apa? Kataku. Waalaikumsalam. Nak, cepat ke rumah sakit. Ibu dapat kabar dari Pak RT, Tania dan Fiona kecelakaan, kata ibu. Astagfirullah, rumah sakit mana? Tanyaku. Rumah sakit internasional. Ibu dan Sinta sedang ke sana, kata ibu. Iya ibu, aku berangkat sekarang ke sana, kataku. Telepon ditutup. Aka, ada apa? Kata Indri. Fiona dan Tania kecelakaan, kataku. Terus bagaimana kabarnya? Kata Indri. Aku belum tahu, aku berangkat dulu, kataku. Hati-hati Kak, kabarin aku secepatnya, kata Indri. Iya Indri, kataku. Aku bergegas mengendarai mobil ke rumah sakit, dan ternyata jalanan padat. Perasaanku sangat kacau. Pikiranku tertuju hanya pada keadaan Fiona dan Tania. Waktu berjalan seperti lama, hingga akhirnya aku sampai di rumah sakit. Aku segera menelpon ibu, menanyakan apa sudah sampai. Ibu memberitahuku sudah berada di IGD. Aku segera menuju IGD. Kulihat ibu, Mama Sinta dan Pak RT ada di sana. Ibu, bagaimana kabar Fiona dan Tania? Kataku. Sedang dalam perawatan. Ibu juga sedang menunggu kabar, kata ibu. Pak RT tahu kenapa istriku bisa kecelakaan, kataku. Gini nak, bapak waktu itu ada di depan komplek lagi beli makanan. Bapak lihat Tania pakai motor menggonceng Fiona, berhenti gak jauh dari bapak. Kayaknya mau beli makanan. Tiba-tiba ada mobil nabrak motor Tania, terus kabur. Bapak sama beberapa orang fokus nolongin, tapi kayaknya ada pedagang yang nyatet nopol mobil itu, kata Pak RT. Iya, makasih Pak RT, kataku. Seorang dokter menemui kami. Dokter memberitahu kami kalau Tania mendapat luka yang mesti dijahit dan beberapa luka ringan. Yang parah adalah Fiona yang mengalami pendarahan. Dokter menyarankan operasi sesar agar bayinya bisa diselamatkan. Mengingat usia kandungan pun sudah mencapai 7 bulan, aku dan ibu menyetujui operasi. Aku membereskan administrasi Fiona, sedang ibu dan Mama Sinta menunggu. Beres menyelesaikan administrasi, aku balik ke ibu. Ibu mengajakku menemui Tania. Aku memasuki ruangan, kulihat Tania sedang duduk di atas ranjang. Beberapa luka ringan di tubuhnya, sedang di tangannya luka jahitan. Kakak, maaf,
aku nggak bisa jaga kakak Fiona, kata Tania sambil menangis. Nggak apa-apa, bukan salah kamu, kataku. Dalam hatiku sangat sedih, aku sangat terpukul atas kejadian ini. Padahal beberapa malam sebelumnya, aku bermimpi Fiona celaka. Aku tak yakin itu akan menjadi kenyataan. Kak, maafin aku. Aku yang ngajak Kak Fiona pergi beli makanan, kata Tania. Bukan salah kamu, semuanya sudah terjadi. Tak perlu mencari kesalahan. Bantu doain Fiona ya, kataku. Pasti Kak, aku akan selalu mendoakan Kak Fiona, kata Tania. Bu, sebaiknya ibu pulang dulu. Aku khawatir, kasihan Anissa di rumah, kataku. Iya nak, ibu juga kepikiran Anissa, takut nangis nyariin ibunya, kata ibu. Bareng aja sama kami. Tania sudah boleh pulang, kata Mama Sinta. Tak lama kemudian, ibu Mama Sinta Tania pulang. Pak RT pamit padaku dan memberitahuku motor Fiona yang tertabrak dititipkan di bengkel. Aku berterima kasih pada Pak RT atas segala bantuannya. Aku sendiri menunggu kabar dari ruang operasi. Indri menelponku menanyakan kabar Fiona. Ku memberitahukan bahwa sedang dioperasi. Indri mendoakan untuk kesembuhan Fiona. Waktu serasa berjalan lambat, hingga seorang dokter menemuiku memberitahu bahwa operasi berhasil. Anak keduaku lahir dengan selamat dan seorang laki-laki. Tapi Fiona masih dalam kondisi tidak baik dan harus dirawat di ICU. Rasa bahagia memiliki putra bercampur dengan rasa sedih atas kondisi Fiona membuatku tak bisa berkata-kata. Aku berdiri terdiam hingga tepukan di bahuku menyadarkanku. Kulihat Joko dan Irena ada di sini. Bagaimana keadaan Fiona? Tanya Joko. Masih harus dirawat di ICU. Tapi putraku sudah lahir lewat operasi sesar, kataku. Sabar ya Kak. Aku yakin kamu mampu lewati ini semua, kata Irena. Bisa nengok Fiona, kata Joko. Belum bisa. Paling jam besuk malam, kataku. Kalau putramu, bisa kami melihatnya, kata Joko. Bisa, ada di ruang untuk bayi. Ayo, kita lihat. Aku juga belum lihat, kataku. Kami berjalan menuju ruang khusus bayi. Sesampainya di sana kami melihat dari kaca di luar ruangan. Ada beberapa bayi dalam inkubator. Ku cari yang ada namaku di sana. Kulihat bayi yang di sisi namanya ada namaku. Rasa bahagia terbesit dalam hatiku. Tapi sedih ku rasa ketika ku ingat Fiona. Aku berjalan menuju bangku dan duduk. Joko dan Irene duduk di sampingku. Sabar ya Kak, kamu harus kuat demi kedua anakmu, kata Irene. Iya Kak, aku akan bantu semampuku, kata Joko. HP Joko berdering. Joko menjawab telepon. Kak, kamu pasti belum makan, kata Irene. Belum, aku belum ingin makan, kataku. Kamu harus makan, jangan sampai sakit. Kamu harus sehat, biar bisa jaga keluarga kamu. Aku pergi cari makanan dulu, jangan kemana-mana, kata Irene. Kak, aku ke depan dulu, jemput Ernie. Dia sudah sampai di depan, kata Joko. Iya, jawabku. Aku termenung sendiri, tiba-tiba harum semerbak bunga melati tercium kuat. Dan kulihat di sisiku tiba-tiba muncul wanita cantik berbaju hijau. Jangan khawatir, anakmu akan kujaga, kata wanita itu. Aku jadi teringat ancaman makhluk yang dulu pernah mengatakan menginginkan anakku. Aku akan menjaga anakmu seperti aku menjaga orang-orang sebelum kamu, kata sosok wanita itu. Dan tiba-tiba sosok wanita itu hilang dan nampak Joko dan Ernie menghampiriku. Aneh, kok wangi melati ya di sini? Padahal nggak ada pohon melati di sekitar sini, kata Joko. Paling ada yang pakai parfum melati. Kak, yang sabar ya. Kami semua berdoa untuk kesembuhan Fiona, kata Ernie. Makasih ya. Kalian tahu dari mana Fiona kecelakaan? Kataku. Dari Indri. Dia BBM aku. Putranya udah lahir ya? Bisa lihat, kata Ernie.
Ayo, aku antar, kata Joko. Erni dan Joko pergi melihat putraku. Tak lama Irene datang dan duduk di sebelahku. Makan dulu, kata Irene. Makasih ya, kataku. Iya, kamu dan Fiona baik sekali sama aku. Pas aku sakit, kalian bantu aku. Apapun akan kulakukan untuk balas budi pada kalian, kata Irene. Udah, gak usah kamu pikirkan balas budi segala. Aku hanya minta bantu doa dari kamu agar Fiona kembali seperti biasa, kataku. Iya, tanpa kamu minta aku selalu doain kamu dan Fiona, kata Irene. Aku memakan roti yang dibawa Irene. Pikiranku masih memikirkan keadaan Fiona. Kak, anakmu putih ya, mirip bundanya, kata Erni. Kak, kamu malam minggu di sini kan? Sama siapa? Kata Joko. Iya, aku nunggu sendiri, kataku. Aku temenin ya. Anissa di rumah siapa yang temenin? Kata Joko. Ada ibu. Aku takut Anissa rewel gak ada bundanya, kataku. Enggak lah, kan ada neneknya, kata Erni. Udah mau maghrib, aku cari musola dulu, kataku. Iya kah, aku pamit dulu, besok aku balik lagi ke sini, kata Erni. Iya, Irene, kamu pulang bareng Erni aja, kataku. Iya, aku bareng Erni aja, kata Irene. Aku dan Joko pergi mencari musola, Irene dan Erni pulang. Singkat cerita, setelah ke musola dan sholat berjamaah, aku dan Joko kembali ke ruang tunggu ICU. Ada beberapa orang yang sama menunggu kerabatnya yang dirawat di ICU. Jam besuk malam aku diperbolehkan menemui Fiona. Aku memasuki ruang di mana Fiona dirawat. Kulihat Fiona terbaring belum sadarkan diri dengan beberapa alat yang menempel di dirinya. Wajahnya pucat. Kupandangi wajah yang bertahun menemaniku. Masih kuingat ketika aku pergi, Fiona mencium tanganku dan tersenyum. Senyum yang selalu kulihat setiap pagi. Kuingat suara lembutnya, harum rambutnya yang menelusup relung hatiku. Kini penyemangat hidupku terbaring tak berdaya. Ku kecup lembut keningnya, tak terasa air mata menetes. Ku berbisik di telinganya. Kamu harus sembuh sayang. Kedua anak kita butuh kasih sayang bundanya. Ku pegang lembut tangannya. Aku merasa waktu terasa singkat. Belum lama aku bersama Fiona. Waktu besuk sudah habis. Aku mesti keluar dari ruangan ini. Aku merasa waktu bersama Fiona begitu berharga. Aku kembali ke ruang tunggu. Joko duduk di sana memainkan HP-nya. Gimana kah? Fiona sudah sadar? Tanya Joko. Aku hanya menggelengkan kepala. Sabar ya kak. Semoga Fiona sadar secepatnya, kata Joko. Kalau mau makan, makanan ini aja Joko. Tadi Irene beliin banyak, minumannya juga ada. Aku sholat isya dulu, kataku. Aku sholat isya. Ketika kembali Joko sudah tertidur di bangku panjang. Aku duduk, ada beberapa orang juga tidur di kursi dan sebagian di dalam ruang tunggu. Teh Ida menelpon menanyakan keadaan Fiona dan minta maaf belum bisa ke rumah sakit karena Mas Indra belum pulang. Malam makin larut, aku masih tak bisa tidur. Aku mencoba membuka rasa, merasakan keadaan putraku di ruang rawat anak. Tiba-tiba getaran dari beberapa makhluk terasa. Beberapa makhluk ingin berkomunikasi denganku. Kututup indraku, aku tak mau berurusan dengan makhluk tak kasat mata. Saat ini keluargaku yang utama. Kah, kamu dorong-dorong aku ya? Kata Joko tiba-tiba. Aku kebangun gara-gara ada yang dorong badanku, kata Joko. Perasaan kamu aja, makanya kalau mau tidur berdoa dulu, kataku. Iya kah, aku tidur lagi. Kamu gak tidur, kata Joko. Belum ngantuk. Dini hari ada salah seorang yang dirawat di ICU meninggal. Aku sempat kaget, tapi ternyata orang lain. Adzan subuh terdengar, aku segera ke musola. Beres sholat, aku lama berdoa memohon kesembuhan Fiona dan kesehatan putraku. Beres sholat, aku kembali ke ruang tunggu.
Joko tak ada, mungkin lagi sholat. Jam 6 pagi Joko datang membawa kopi dan roti. Kami pun makan sambil ngopi. Kak, aku ngimpi didorong-dorong ibu-ibu. Tuh ibu-ibu bilang ke aku, minggir, dia mau lewat, kata Joko. Kamu tidur, jadi gak tahu tadi malam di ICU meninggal. Dan jenazahnya lewat sini, pas di belakang kamu, kataku. Kak, kamu nakut-nakutin aja, kata Joko. Emang bener, kamu gak usah takut. Setan aja takut sama kamu, kataku. Hahaha. Berarti kamu udah gak sedih, bisa ngebully aku, kata Joko. Tak lama Joko pamitan pulang, aku kembali sendiri memikirkan apa yang akan terjadi. Pikiranku melayang, tidak. Aku tidak boleh berpikiran negatif. Aku harus yakin Fiona akan sembuh. Astaga, mungkin gara-gara aku melamun, aku sampai melihat sosok seperti korban kecelakaan berjalan melayang keluar, menembus tembok. Aku segera istighfar. Aku masih kaget melihat pemandangan yang ganjil itu, apalagi masih pagi hari. Belum lama tiba-tiba bau kurang sedap tercium. Tiba-tiba ada sosok yang sudah tidak utuh muncul di sisiku. Aku kaget sekali. Tapi sepertinya sosok itu tak berniat jahat. Sosok itu seperti berbicara, tapi tak jelas. Seperti menggumam, karena rahangnya seperti terlepas. Tolong istrimu, kata sosok itu lalu lenyap. Aku masih terpaku hingga seseorang menyentuh bahuku. Seorang bapak-bapak yang sudah tua duduk di sampingku. Sabar nak, jalani saja takdir yang telah terjadi. Tenangkan pikiranmu, nanti kamu melihat jelas, kata bapak itu. Tak lama bapak itu berdiri pergi. Aku bingung siapa bapak itu. Aku mencoba saran bapak itu. Aku memejamkan mata menenangkan pikiran. Ku ambil napas dalam-dalam. Rasaku membawa batinku ke tempat Fiona berada. Astaga, ada makhluk hitam mencekik Fiona. Kenapa aku tak tahu sebelumnya? Mungkin kata bapak itu benar. Mungkin karena pikiranku kacau, aku tak melihat makhluk yang mengganggu Fiona. Ku baca doa perlahan dengan khusyuk, dan perlahan makhluk itu menyeringai mengerikan dan membalikkan badannya ke arahku. Makhluk itu seperti hendak menerkamku. Aku terus membaca doa. Aneh, ada hawa panas keluar dari tubuhku menjalar ke makhluk itu. Makhluk itu kembali menyeringai dan berusaha maju, tapi hawa panas itu menahan makhluk itu. Kini hawa panas itu makin terasa panas bagi makhluk itu, hingga makhluk itu berteriak-teriak kepanasan, dan akhirnya makhluk itu pergi lari kepanasan. Aku membuka mata. Keringat membasahi wajahku. Ku ambil air mineral dan kuteguk sampai habis. Heran, kenapa aku merasa sangat haus. Kejadian seperti ini lagi terjadi. Kenapa ada saja yang berniat tak baik pada keluargaku. Seorang dokter menghampiriku. Maaf, Anda keluarganya Ibu Fiona, kata dokter itu. Iya, saya suaminya, kataku. Begini, Ibu Fiona sudah sadar dan telah melewati masa kritisnya dan bisa pindah ke ruang rawat. Bapak bisa tanya kamar kosong dan memilih kamar yang mau ditempati di kantor administrasi, kata dokter tersebut. Terima kasih dokter, kataku. Iya, sama-sama, kata dokter itu lalu pergi. Aku pun menuju bagian administrasi. Dalam perjalananku ke administrasi, ku bertemu Teh Ida. Kak, mau kemana? Dimana Fiona? Tanya Teh Ida. Ke administrasi. Fiona sudah sadar, bisa pindah ke ruang rawat, kataku. Aku dan Teh Ida ke administrasi. Aku meminta kamar VIP buat Fiona. Kemudian aku dan Teh Ida kembali ke ruang ICU. Ternyata Fiona sudah dipindah. Aku dan Teh Ida menuju kamar rawat. Sesampainya aku lihat Fiona sedang terbaring dan dokter sedang memeriksanya. Walau masih pucat, Fiona tersenyum padaku. Senyumnya membuat semua kekhawatiranku sirna. Dokter memberitahu dalam 2 atau 3 hari Fiona bisa pulang.
Aku sangat bersyukur sekali atas berita ini. Dokter pun keluar ruangan. Aku dan Teh Ida menghampiri Fiona. "Yang, gimana bayi kita?" tanya Fiona. "Sehat, laki-laki anak kedua kita. Boleh dibawa ke sini?" "Nggak tahu, nanti kita tanya dokter." "Cepet sembuh ya, Dik," kata Teh Ida. "Iya, Teh, anaknya nggak diajak," kata Fiona. "Lagi sekolah, kan sekarang udah masuk TK," kata Teh Ida. "Anissa gimana?" tanya Fiona. "Ada di rumah sama ibu. Udah, sekarang banyak istirahat, biar cepet sembuh, biar bisa ketemu anak-anak," kataku. "Yang, kok pucat?" kata Fiona. "Malam gak bisa tidur. Yang aneh, aku serasa dengar suara kamu, tapi seperti ada sosok hitam menghalangi aku ketemu kamu," kata Fiona. "Yang penting kamu sekarang sudah lebih baik," kataku. HP-ku berdering, ibu menelpon menanyakan kabar Fiona. Ku bilang Fiona sudah sadar dan pindah ke kamar rawat inap. Anissa putriku ternyata rewel menanyakan ibunya terus. Ku berikan HP pada Fiona. Fiona berbicara pada Anissa. Fiona menyerahkan kembali HP padaku. Telepon telah ditutup. "Yang, pulang dulu. Anissa rewel, kasihan ibu," kata Anissa. "Kalau nggak ada bunda di rumah, ayah harus ada di rumah," kata Fiona. "Iya kah, pulang dulu. Istirahat dulu di rumah, biar Teteh tunggu di sini," kata Teh Ida. "Iya Teh, kayaknya aku perlu tidur sebentar," kataku. "Hati-hati di jalannya," kata Fiona. Aku melangkah keluar menuju parkiran dan kemudian mengendarai mobil pulang ke rumah. Setelah 3 hari dirawat di rumah sakit, Fiona diperbolehkan pulang. Hari itu rumahku ramai sekali. Tetangga silih berganti menjenguk Fiona dan putraku. Sampai malam masih banyak tamu yang menengok Denny, Indri, Intan, Ernie, Joko, Irene, dan karyawan kafe datang. Sekitar jam 10 malam mereka pulang. Rumahku mulai sepi. Fiona tidur di kamar bersama Anissa. Aku dan Bibi beres-beres gelas dan piring. Pukul 11 malam sudah beres. Bibi dan ibu mulai memasuki kamar masing-masing. Aku masih duduk melepas lelah sambil menonton TV. Sekitar tengah malam aku mendengar tangis bayi. Aku menengok putraku menangis dan sedang diganti popoknya. Dan kemudian tak lama keduanya tertidur kembali. Aku kembali duduk di depan TV. Tak lama terdengar suara tangis. Kupikir putraku menangis, tapi setelah ku dengar secara seksama, tangis ini suara perempuan. Ku dengarkan seksama, tapi ini bukan suara Fiona, bukan suara ibu atau bibi. Kurasa bulu kuduku mulai merinding. Aku mulai merasa ada yang janggal. Suara tangis itu seperti menjauh, kemudian mendekat. Aku mulai membaca doa. Aku masuk kamar. Aku khawatir akan keadaan istri dan anak-anakku. Aku terus membaca doa, tapi suara tangis itu tak mau hilang. Terus seperti itu, suara tangis itu kadang seperti jauh, kadang seperti dekat, kadang seperti berputar di atas rumahku. Aku sempat kaget ketika pintu kamarku terbuka. Ternyata ibu membuka pintu melihat ke dalam kamar. Ibu ternyata terbangun karena mendengar suara tangisan perempuan. Ibu kira Fiona yang menangis. Aku meminta ibu tidur di kamar menemani Fiona. Ibu menyetujuinya. Ibu tidur di sebelah Anissa. Aku mencari senter. Setelah menemukan senter, aku melihat dari jendela ke arah keluar. Tidak ada apa-apa. Terdengar suara pintu kamar terbuka. Kulihat Bibi terbangun. Bibi terbangun mendengar suara tangisan. "Den, kok ada suara yang nangis? Apa Fiona nggak apa-apa?" tanya Bibi. "Bukan Fiona yang nangis, tapi suaranya dari luar," kataku. "Duh, siapa yang nangis ya malam-malam gini? Bibi jadi takut," kata Bibi. "Saya juga nggak tahu, Bi. Aku keluar mau cek. Bibi tunggu di sini ya," kataku. "Iya, Den," kata Bibi. Aku membuka kunci pintu depan dan keluar. Di teras aku mengambil sebilah kayu, lalu aku menyorotkan senter yang kupegang, mencari-cari siapa yang nangis. Dari jauh kulihat 2 orang satpam kompleks sedang keliling patroli berjalan kaki. "Pak Aka, ada apa malam-malam di luar sendirian?"
kata Dedek salah seorang satpam. Aku mendengar suara perempuan menangis, Pak, kataku. Masa sih, Pak? Kata Bram, satpam yang lain. Coba dengerin, kataku. Kami bertiga mendengarkan dengan seksama. Ya, terdengar suara tangis itu lagi. Kayaknya dari arah sana deh, Pak, kata Dedek. Iya, ayo kita ke sana, kataku. Kami bertiga menuju ke arah suara itu. Kami mencari-cari sumber suara itu. Itu sepertinya sumber suaranya. Aku mengarahkan sinar senterku ke sumber suara itu. Astaga, ternyata yang menangis itu sosok wanita berambut panjang, bertaring, dan berpakaian lusuh penuh tanah dan melayang sekitar setengah meter dari tanah. Melayang-layang sambil menangis, matanya memancarkan sinar kehijauan. Kini sosok itu melihat ke arah kami dan seperti marah. Matanya menjadi merah membara. Mukanya tak jelas seperti belepotan tanah, hanya taringnya yang jelas terlihat. Sosok itu melayang mendekati kami. Kulihat Bram jatuh terduduk lemas. Dedek wajahnya terlihat tegang dan memegang erat pentungan yang dibawanya. Jujur, baru kali ini aku mengalami hal seperti ini. Sosok wanita yang melayang ini jelas dilihat bukan hanya olehku. Dan biasanya aku menghadapi makhluk tak kasat mata di alam mereka. Kini aku menghadapi makhluk ini di alam manusia. Aku juga merasakan takut, tapi kutekan ketakutanku. Karena ku tahu memang keinginan makhluk seperti itu, agar manusia merasa takut. Awas, Pak, hati-hati, biar saya di depan, kata satpam yang bernama Pak Dede. Kulihat ia sedang merapal doa sambil maju selangkah ke depanku. Aku melepaskan kayu yang kubawa. Aku berjongkok mengambil segenggam tanah di pinggir jalan, dan ku membaca doa, lalu aku berdiri lagi. Sosok makhluk itu makin mendekat. Rambut panjangnya tertiup angin hingga menampakkan wajahnya yang seperti busuk, dan mata merah menyala, dan seperti tak memiliki hidung. Hanya lubang hidung wajahnya tak jelas, hanya terlihat taring putih menyembul. Ketika sudah dekat sekali dengan makhluk itu, Pak Dedek mengayunkan pentungan karetnya pada sosok itu. Anehnya, pentungan itu seperti menembus bayangan saja. Sosok itu tembus melewati Pak Dedek, kemudian melewatiku hanya 1 meter dari depanku. Ketika sosok itu melewatiku, bau tak enak tercium dan terasa dingin menerpa membuat bulu kuduk berdiri. Sosok itu tertawa melengking. Setelah beberapa jauh, sosok itu berbalik arah dan mengarah kembali ke arah kami. Aku membaca doa. Sosok itu kembali melayang ke arah kami dibarengi teriakan sumiakan telinga. Ketika sangat dekat, kulemparkan tanah ke arah sosok itu, dan sosok itu terpental jatuh dekat Pak Dedek. Dengan sigap Pak Dedek memukulkan pentungannya. Pukulan pentungan Pak Dedek mengenai makhluk itu disertai jerit melengking makhluk itu. Pak Dedek meraih kain yang dikenakan sosok itu dengan tangan kirinya, sedang tangan kanannya yang memegang pentungan mengayun hendak memukul lagi. Tapi sosok itu bangkit melayang, menjauh sambil menjerit, dan tiba-tiba berubah jadi asap putih yang kemudian hilang tertiup angin. Aku menarik napas lega. Pak Dede pun sama sepertiku. Pak Dede melihat tangan kirinya yang tadi sempat memegang baju sosok itu. Kini di tangannya ada kain kafan kotor oleh tanah. Pak Dede melemparkan kain itu ke bawah sambil bergidik. "Pak, kan gak apa-apa," kata Pak Dede. "Gak apa-apa," kataku. Sebenarnya aku merasa gak enak dipanggil Pak oleh Pak Dede yang umurnya jauh di atasku. Mungkin Pak Dede memanggilku Pak untuk menghormatiku. "Pak Bram gak apa-apa," kataku teringat satpam yang satu lagi. Kami menghampiri Pak Bram yang ternyata pingsan. Waduh, gimana nih Bram? Nama aja Bram, kumis gede. Baru gitu aja pingsan, kata Pak Dede. "Pak, kita pindahin aja ke teras rumahku," kataku. "Iya Pak," kata Pak Dede. Aku dan Pak Dede menggotong Pak Bram dan membaringkannya di kursi panjang di terasku. Aku masuk ke dalam rumah, ternyata Bibi belum tidur lagi. Aku meminta Bibi mengambilkan minyak kayu putih. Bibi mengambilkannya, kemudian mengibas-ibaskan minyak kayu putih di dekat hidung Pak Bram. Tak lama Pak Bram sadar dan seperti ketakutan. Pak Dede menenangkan Pak Bram. Bibi mengambilkan air putih dan Pak Bram meminumnya. Akhirnya Pak Bram jadi tenang.
Pak Aka, selama saya jadi satpam, baru kali ini saya mengalami hal paling menakutkan seperti ini. Biasanya cuma bayangan sekilas, suara-suara. Yang ini jelas sekali, kata Pak Dede. Tapi Bapak hebat, berani, gak lari, kataku. Dulu kata guru ngaji saya jangan takut sama makhluk seperti itu, karena manusia lebih mulia. Saya juga salut sama Pak Aka, gak lari, kata Pak Dede. Kan ada Pak Dede, aku jadi gak takut, kataku sambil tersenyum. Tak lama azan subuh terdengar, Pak Dede dan Pak Bram pamit kembali ke pos dan aku masuk ke rumah untuk mengambil wudhu. Karena semalaman tak tidur, setelah sholat subuh aku tertidur. Ku terbangun ketika Anissa membangunkanku. Yah, bangun, udah siang, kata Anissa. Nisa, jangan ganggu, ayahnya ngantuk, malam gak tidur, kata Bibi. Gak apa-apa, Bi, kataku. Kulihat jam sudah pukul 11 siang, aku bergegas ke kamar mandi. Setelah mandi aku ke depan, kulihat Tania sedang ngobrol dengan Fiona di teras. Anissa asik dengan ibu dan Bibi menata tanaman di halaman. Ada tamu jauh, kataku. Kakak masa jam segini baru bangun, kata Tania. Malam habis begadang, kataku. Yang, kata Tania, polisi udah nangkep yang nabrak, kata Fiona. Baguslah, kataku. Bukan yang nabrak, tapi yang punya mobil. Waktu itu mobilnya disewa, kata Tania. Nah, yang bikin laporan ke polisi siapa? Kataku. Aku, Kak, malah diantar Mas Indra. Di sana ketemu sama bekas bawahnya Mas Indra, kata Tania. Kok aku nggak tahu ya? Kataku. Kakak kan lagi nunggu Kak Fiona di rumah sakit, jadi belum ketahuan yang nabrak siapa, kataku. Udah Kak, coba tebak siapa, kata Tania. Pasti cowok. Bapak-bapak, jangan-jangan Om Broto, kataku. Nggak seru. Kakak tebakannya kok bener sih, kata Tania. Masa sih? Padahal aku bercanda, kataku. Beneran, kan ninggalin kopi KTP waktu nyewa mobilnya, kataku. Apa sengaja nabraknya? Tanyaku. Mungkin, kan gara-gara mukul aku dan mama sampai di penjara. Terus istrinya datang ke rumah nangis-nangis minta maaf, sama minta dicabut laporan, kata Tania. Kirain udah gak ada buntutnya kejadian tempo hari, kataku. Mungkin dendam Kak, kan habis dicabut laporan istrinya minta cerai, kata istrinya ke Mama Ida. Berulang kali Om Broto morotin perempuan, kata Tania. Mungkin pas kena batunya kejadian tempo hari, kataku. Mungkin Kak, sekarang lagi dalam pencarian polisi Om Brotonya, kata Tania. Semoga cepat ketemu, biar mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kak, malam di luar rumah seperti ada yang nangis. Tapi gak lama, cuma setengah jaman, kata Tania. Gak dilihat keluar, kataku. Enggak, takut Kak, kata Tania. Loh, kok sama? Tadi pagi-pagi heboh, kata Bu Tini, tetangga sebelah. Terus kata Bu Deti juga sama, ngedengar suara yang nangis. Malah kata Bu Tini, kedengar ada ketawa sama ngejeritnya, kata Fiona. Ih, takut ya Kak Fiona. Ibu-ibu itu gak ngecek keluar siapa yang nangis, kata Tania. Enggak, katanya takut. Suaminya juga takut, jadi gak pada keluar, kata Fiona. Kak Fiona gak denger? Enggak, yang nangis malah si bungsu. Kalau gak ngompol minta susu, kata Fiona. Kalau saya denger non Tania, kata Bibi ikut nimbrung dalam obrolan kami. Yang bener Bi, kata Tania. Bener, malah Den Aka ngecek keluar, kata Bibi. Ih, kakak kok gak cerita, kata Tania. Orang gak ada apa-apa kok, kataku. Tapi kenapa ibu-ibu pada rame ya cerita tadi di warung? Katanya Satpam Dedek lihat hantu, bahkan Bram, Satpam yang kumisan, pingsan. Kan Bibi juga lihat Bram dibawa ke sini, terus disadarin di sini, kata Bibi.
Waduh, kok bisa nyebar gitu ceritanya? Kataku. Hihihi, kan sambil belanja dulu suka ngerumpi, kata Bibi. Kulihat Pak RT dan Pak Dayat memasuki halaman dan menghampiri kami. Assalamualaikum, kata Pak RT dan Pak Dayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab kami. Wah, lagi pada ngumpul nih, kata Pak RT. Iya Pak, silakan duduk, kataku. Aa, aku ke dalam dulu, lihat bungsu, takut bangun, kata Fiona. Fiona dan Bibi masuk ke dalam rumah. Ada apa Pak RT, Pak Dayat? Kayaknya ada yang penting, kataku. Gini nak Aka, Bapak dengar cerita tadi malam, ada beberapa warga dengar suara tangisan tadi malam. Bahkan beredar cerita itu hantu. Dan Naaka dan para satpam melihatnya. Sekarang bahkan Pak Bram salah satu satpam minta izin gak jaga malam, kata Pak RT. Ya seperti itulah, kataku. Bahkan malam-malam sebelumnya ada warga yang mengeluh pintu rumahnya diketuk. Pas dilihat tak ada orang. Kejadiannya pasti malam-malam, kata Pak RT. Nah kalau yang itu aku gak tahu apa-apa, kataku. Kejadiannya pas waktu Naaka di rumah sakit, kata Pak Dayat. Naaka ada saran untuk solusinya, kata Pak RT. Saran aku kita tetap beraktivitas normal. Terus bagaimana adain ronda aja, jangan mengandalkan satpam saja, kataku. Nah, soal ronda saya mengusulkan yang sama, kata Pak Dayat. Nah kalau gitu mulai malam ini kita ronda, biar wilayah kita aman, kata Pak RT. Pak RT, kalau keluarga saya perempuan semua, wajib ronda juga, kata Tania. Nggak usah, tapi bantu konsumsi buat yang ronda, kata Pak RT. Ya udah, kalau Naaka setuju, nanti malam kita mulai. Saya dan Pak Dayat berusaha tiap malam ikut ronda. Saya pamit dulu, mau ngasih tahu warga yang lain, kata Pak RT. Iya Pak, aku juga coba berusaha selalu hadir, kataku. Pak RT dan Pak Dayat pergi menuju rumah warga yang lain. Loh, Pak RT dan Pak Dayat kemana ini? Udah dibikinin kopi, kata Bibi. Telat atuh Bi, buat aku aja lah, sayang udah dibikin, kata Tania. Satu lagi buat Den Aka, belum ngopi kan, kata Bibi. Iya Bi, kataku. Tiba-tiba hawa dingin menerpa. Firasatku mengatakan malam ini akan terjadi sesuatu. Pada Isya aku dan keluarga nonton TV. Sesekali aku membantu Anissa mewarnai gambar buku mewarnai. Terdengar pintu diketuk. Bibi ke depan membukakan pintu. Terdengar langkah kaki mendekat. Naaka, Mama nginep di sini ya malam ini, kata Mama Sinta yang baru datang. Silakan Mama, nggak usah sungkan-sungkan. Tania nggak nginep di sini juga, tanyaku. Aku ingin ikut ronda, kata Tania. Mana ada cewek ronda, kataku. Iya, aku yang jadi pertama cewek ronda, kata Tania. Di rumah aja jagain Mama, Kakak Fiona, kataku. Ya, padahal ingin ikut ronda, kata Tania. Tante, ajarin Nisa mewarnai dong, kata Anissa. Iya, sini Tante bantu, kata Tania. Tania ada-ada aja, ingin ronda segala, kata ibu. Sekitar setengah jam kemudian, aku pamit pergi ronda. Aku membawa sedikit makanan, kopi dan rokok. Aku menuju pos kamling di komplek. Di sana hanya ada Pak Dede, satpam komplek yang asik nonton TV yang ada di pos. Pak, sendirian? Yang lain belum pada datang, tanya aku. Belum Den Aka, baru jam 9. Bentar lagi mungkin pada datang, kata Pak Dede. Nih Pak, kalau mau ngopi, ada makanan juga, rokok juga ada, kataku. Makasih Den, kata Pak Dede. Jam menunjukkan pukul 9 malam kurang, tapi suasana kompleks sangat sepi. Aku ngecek BBM dan nanya keadaan kafe lewat BBM pada Ernie. Pak, satpam yang tugas malam ini berapa orang? Tanya aku. Harusnya 4 orang, tapi Pak Bram gak masuk, jadi bertiga. 2 orang bagian depan komplek,
Saya dan Pak Bram belakang komplek. Untung Pak RT inisiatif ronda, jadi saya nggak sendiri, kata Pak Dede. Nama asli Pak Bram memang Bram atau bukan? Tanya aku. Bukan, Den. Aslinya Parman. Cuma suka dipanggil Bram, kata Pak Dede. Tak lama Pak RT, Pak Dayat, dan Pak Tony datang. Sudah lama nak Aka? Tanya Pak RT. Belum Pak RT. Yang lain mana? Gak ada, cuma kita yang ronda. Yang lain pada gak mau. Mereka pada takut. Seharusnya gak usah takut kalau rame-rame, kata Tony. Ya udah, mending kita ngopi dulu, kata Pak Dayat. Wah, banyak makanan, yang hadir cuma sedikit, kata Pak Tony. Angin malam berhembus, dingin terasa. Kami ngobrol kesana kemari. Kulihat dari jauh ada 2 orang satpam berjalan mendekati kami. Jojo, Maman, kenapa kalian kesini? Bukannya kalian jaga bagian depan, kata Pak Dede. Tahu nih, Maman ngajak sini, mau minta kopi katanya, kata satpam bernama Jojo. Ambil aja, banyak nih, kata Pak Tony. Pak Jojo mengambil kopi dan rokok, sementara Pak Maman berdiri agak jauh dari kami. Aku membuatkan kopi, kuberikan pada Pak Jojo. Yang ini diminum dulu di sini, kataku pada Pak Jojo. Wah, Den, kok jadi ngerepotin, kata Pak Jojo. Aku mencolek Pak Dayat dan kemudian menghampiri Pak Maman. Ini Pak, silakan diminum, kataku. Pak Dayat mendekati kami. Silakan Pak, diminum dulu. Pak Maman meminum kopi itu. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Pak Maman berteriak dan mundur, lalu tubuhnya seperti berasap. Dan, siapa kamu? Siapa kamu? Teriak Pak Dayat. Tiba-tiba Pak Maman berubah. Tubuhnya menjadi asap hitam dan berubah jadi makhluk hitam yang berbulu hitam. Dan kini sosok itu mulai berubah menjadi besar. Pak Dayat mulai membaca doa, aku pun sama membaca doa. Pak Dayat menyabetkan sarung yang dipakainya ke arah makhluk itu. Makhluk itu menjerit dan melompat ke belakang dan menghilang dalam kegelapan. Apa itu tadi? Kata Pak Tony. Astaga, tadi saya berjalan dengan siapa? Maman di mana? Kata Pak Jojo seperti kaget. Coba kamu cerita bagaimana pas bertemu Maman pas tugas, kata Pak RT. Pas maghrib ketemu biasa aja. Pas maghrib ketemu biasa aja. Nah, pas Maman izin ke WC, pas balik lagi Maman kok berbeda dan ngajak ke sini, kata Pak Jojo. Kalau gitu mesti dicek di mana Pak Maman yang asli, kataku. Saya aja yang ke depan. Nah, Aka di sini, kata Pak Dayat. Saya ikut ya Pak Dayat, kata Pak Tony. Pak Jojo, Pak Dayat, dan Pak Tony pergi ke depan komplek. Aku, Pak RT, Pak Dede menunggu di pos kamling. HP Pak RT berdering dan Pak RT mengangkat HP-nya menjawab telepon. Nah Aka, rumah Pak Beni ada yang ngetuk pintunya. Dilihat tak ada orang. Tapi gak lama terdengar lagi. Tadi yang nelpon Pak Beni, kata Pak RT. Ya udah, kita kesana aja, kataku. Pak Dede jaga di pos ya, kata Pak RT. Pak RT bawa HT-nya 1, biar kita bisa komunikasi. Pak Jojo juga pegang 1, kata Pak Dede. Pak Dede sendirian gak apa-apa, kataku. Enggak Den, saya gak apa-apa, kata Pak Dede. Aku dan Pak RT melangkah menuju rumah Pak Beni. Di tengah jalan kami bertemu dengan Andri, putra Pak RT. Nak, mau kemana? Kata Pak RT. Nemenin Bapak ronda, kata Andri. Ya udah, ke pos kamling aja, temenin Pak Dede. Hati-hati nak, kata Pak RT. Baik Pak, kata Andri. Aku dan Pak RT melanjutkan perjalanan ke rumah Pak Beni. Andri menuju pos kamling. Tak lama Pak Dede memberitahu kalau Andri menemaninya di pos. Di rumah Pak RT siapa yang jaga? Tanya aku. Ada anak saya yang paling besar, kata Pak RT. Oh, Pak, mulai baca doa atau surat yang Bapak hafal ya, kataku. Iya nak, ada yang muncul ya nak, kata Pak RT. Iya Pak, hati-hati, kataku. Kami mulai mendekati rumah Pak Beni dan angin mulai berhembus kencang. Hawa dingin terasa, aura negatif mulai kuat.
bau tak enak mulai tercium. Pak RT menyalakan lampu senter yang dibawanya dan menyorotkan sinarnya ke arah depan. "Nak, itu apa?" kata Pak RT. Pak RT menunjuk ke arah atas rumah Pak Beni. "Astaga, ada yang melayang-layang terbang di sekitar atap rumah Pak Beni." Angin bertiup kencang terasa dingin. Pak RT mengarahkan sinar senternya ke atas rumah Pak Beni, dan tampak bayangan putih melayang-layang, kemudian turun seperti menabrak pintu rumah beberapa kali, lalu terbang ke atas. Aku merasakan merinding bulu kuduku. Pak RT kulihat bergetar tubuhnya, dan kini terdengar suara tangisan dan bayangan putih yang terbang. "Nah, apa itu?" kata Pak RT terbata-bata. "Aku nggak tahu, Pak," kataku. "Aduh, bagaimana ini? Gimana?" kata Pak RT. Suara tangisan bayangan putih itu mengerikan karena melayang-layang. Suaranya kadang seperti menjauh dan kadang mendekat. Pak RT malah memegangku erat. Aku mengeluarkan rokok dan menyalakan sebatang. "Pak RT, ngerokok dulu," kataku sambil menawari Pak RT rokok. "Nak, kok malah ngerokok?" kata Pak RT. "Biar nggak tegang," kataku. Pak RT mengikutiku mengambil rokok dan menyalakannya. Aku menajamkan rasa, mencari tahu apa sebenarnya yang melayang-layang itu. Sambil merokok aku meraba kekuatan bayangan itu. "Nah, Kak, bagaimana ini?" kata Pak RT setengah ketakutan. "Yaudah, kita ke rumah Pak Beni," kataku. "Tapi itu yang melayang-layang bagaimana?" kata Pak RT. "Ya, biar aja melayang-layang, ntar capek sendiri," kataku. Aku melangkah mendekati rumah Pak Beni. Pak RT mengikuti, berusaha tak ada jarak denganku. Kini makin jelas bayangan putih itu sosok berambut panjang tempo hari. Suara tangisannya makin jelas, suara yang menyayat hati sekaligus mengerikan. Sampai depan rumah Pak Beni, ku ketuk pintu Pak Beni. "Assalamualaikum, Pak Beni. Ini aku Aka dan Pak RT," kataku sambil mengetuk pintu. "Waalaikumsalam," jawab Pak Beni sambil membuka pintu. "Untung Pak RT sama Aka di sini. Saya sekeluarga takut," kata Pak Beni. "Iya Pak, hati-hati, makhluk itu masih ada di luar," kata Pak RT. "Waduh, bagaimana ini?" kata Pak Beni. "Ya udah, bapak-bapak masuk ke dalam rumah. Biar saja saya yang menghadapi," kataku. "Enggak, Nak. Saya Pak RT di sini, saya bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Kita hadapi bersama," kata Pak RT. "Saya juga di sini, bersama-sama kita hadapi," kata Pak Beni. "Baik, mari kita hadapi. Kita berdoa semoga diberi kekuatan dan keselamatan," kataku. Kami mulai berdoa. Sosok bayangan putih itu kini mulai melayang-layang mendekati kami yang berada di teras rumah Pak Beni. Suara tangisan dan kadang tertawa makhluk itu makin keras terdengar. Pak Beni makin keras membaca doa. Sosok itu kini turun mendekati kami. Kini jelas itu sosok yang kemarin berambut panjang. Wajahnya tetap seperti kemarin, tak jelas, seperti membusuk, dan matanya merah darah. Taringnya muncul di sela-sela kulit wajahnya yang tak jelas bentuknya. "Jangan takut, Pak. Makhluk itu sengaja menakuti kita," kataku. "Tapi saya takut, Nak," kata Pak Beni. "Jangan takut, kita lebih mulia dari makhluk itu," kataku. Sosok itu melayang mendekati sambil tertawa melengking. Pak RT dan Pak Beni saling berpegangan. Aku diam dan dalam hati mulai membaca beberapa ayat. Ketika sudah dekat, makhluk itu hendak kembali menjauh. Kuserang makhluk itu secara batin dan rasa. Sosok itu tak siap diserang hingga terpelanting ke belakang dengan jeritan yang keras. Makhluk itu marah dan bangkit kembali, berusaha menyerangku dengan cakar-cakarnya yang panjang dan hitam. Tapi ketika dekat, seperti membentur benteng yang tak terlihat sehingga mundur lagi. Aku terus membaca doa. Akan kuserang lagi, tapi tiba-tiba angin menerpaku dari samping, dan tiba-tiba di sampingku ada sosok Eyang dan harimaunya. "Nak, cepat ke rumah. Bahaya sebenarnya ada di rumahmu," kata sosok Eyang.
Bagaimana dengan sosok ini? Kataku. Biar Eyang yang hadapi, kata sosok Eyang. Kulihat sosok harimau di sisi Eyang melompat dan menyerang sosok itu. Sosok itu kewalahan melawan harimau Eyang. Bila dilihat kasat mata, hanya angin menderu-deru mengejar sosok itu. Sosok itu melayang-layang menjerit-jerit dikejar harimau Eyang. Pak RT, aku harus ke rumah. Ada gangguan di rumah, kataku. Bagaimana dengan sosok itu? Kata Pak RT. Lihat, sosok itu sudah kabur makin menjauh, kataku sambil berjalan setengah lari. Pak Beni kembali masuk rumah dan mengunci pintunya. Pak RT berlari mengikutiku. Di tengah jalan, aku bertemu dengan Pak Dayat dan Pak Tony yang baru kembali dari depan. Ada apa, Nak? Sepertinya buru-buru, kata Pak Dayat. Ada gangguan di rumahku, kataku. Ayo, kita ke sana, kata Pak Dayat. Aku, Pak RT, Pak Dayat, dan Pak Tony melangkah menuju rumahku. Sesampainya di depan pagar rumahku, ada beberapa orang berpakaian hitam berusaha masuk ke dalam rumahku. Hai, siapa kalian? Mau apa kalian? Kataku. Aku mengambil sepotong balok kayu sebagai senjata, karena kulihat sebagian dari mereka membawa senjata tajam. Nah, sahabat sejuta kisah, apa yang akan terjadi selanjutnya pada diri Aka, Pak Beni, Pak RT, dan juga Pak Dayat dan Pak Tony? Pastikan Anda tidak melewatkan bagian keempat, sekaligus bagian terakhir dari sebuah kisah yang berjudul Gelap Tak Selamanya Kelam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.